Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Erwan Kurnianto, Magister Farmasi. Saya merupakan dosen tetap di program studi D3 Farmasi, Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Pada kesempatan kali ini, perkenankan diri saya untuk menayangkan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Dalam menjalankan sistem pembelajaran, biasanya saya menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Di mana pada bagian delivery, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran yang mencakup CPL, CPMK, dan sub-CPMK, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Sedangkan pada bagian interaction, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran interaktif, kemudian pada bagian assessment, saya akan menjelaskan tentang sistem penilaian mata kuliah. Untuk mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Praktikum Kimia Farmasi 1. Mata kuliah ini berisikan tentang bagaimana cara analisis kualitatif terhadap beberapa jenis obat, vitamin, dan bahan tambahan makanan. Mata kuliah ini bersifat wajib dengan bobot 1 SKS dan dilaksanakan pada semester ganjil atau semester 3. Mata kuliah Praktikum Kimia Farmasi 1 mempunyai 4 buah capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Yang pertama, mahasiswa mendapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL kedua, mahasiswa diharapkan dapat memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Kemudian di CPL ketiga, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan menyusun laporan kasus dan atau laporan kerja sesuai dengan ruang lingkup kefarmasian. Dan CPL yang terakhir, mahasiswa diharapkan dapat menguasai prinsip kimia, fisika, dan biokimia. Dari keempat CPL tadi diturunkan menjadi 3 CPMK. Pada CPMK yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mendeteksi beberapa macam vitamin, obat analgetik, pewarna makanan, obat-obatan golongan santin, obat antihistamin, dan pemanis makanan. Kemudian, mahasiswa mampu merinci setiap proses yang terjadi pada analisis kualitatif vitamin, obat analgetik, pewarna makanan, obat-obat golongan santin, antihistamin, dan pemanis makanan. Dan CPMK yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu memerinci cara dan mekanisme reaksi analisis kualitatif beberapa golongan obat, vitamin, dan zat tambahan makanan atau minum. Kemudian dari ketiga CPMK tadi, saya turunkan menjadi 6 sub CPMK, di mana dari ke-6 sub CPMK ini yang mendasari saya dalam pembuatan materi pada mata kuliah Praktikum Kimia Farmasi 1 ini. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa materi pembelajaran, seperti analisis kualitatif vitamin, analgesik, antihistamin, santin, dan pemanis makanan. Untuk menunjang proses pembelajaran, saya menggunakan beberapa sumber pustaka yang sering digunakan di dalam dunia farmasi, dan beberapa artikel penelitian tentang bahan tambahan makanan. Praktikum Kimia Farmasi 1 dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan dan dilakukan di Laboratorium Kimia Akademi Farmasi Yarsi Pontianak
Untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, laporan ataupun makalah, dan praktek di laboratorium, dan pelaksanaan proyek. Praktikum Kimia Farmasi 1 dilaksanakan dengan cara membagi ke dalam 4 kelompok untuk setiap kelasnya. Kemudian, setiap kelompok mengerjakan percobaan yang telah dijadwalkan dengan pengawasan dari dosen pengampu mata kuliah. Kemudian untuk media yang digunakan sebagai sarana dalam mentransfer ilmu, saya menggunakan laptop, LCD proyektor, whiteboard, dan fasilitas laboratorium. Setelah menempuh mata kuliah praktikum Kimia Farmasi 1, diharapkan mahasiswa mampu mendeteksi secara kualitatif beberapa macam vitamin, obat, dan bahan tambahan makanan. Kemudian, mahasiswa mampu memerinci setiap proses yang terjadi pada analisis kualitatif beberapa macam vitamin, obat, dan bahan tambahan makanan. Dan mahasiswa mampu memerinci cara dan mekanisme reaksi pada analisis kualitatif beberapa macam vitamin, obat, dan bahan tambahan makanan. Untuk bobot penilaian pada mata kuliah praktikum Kimia Farmasi 1 ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu absensi yang mempunyai bobot sebesar 10%. Kemudian ada laporan akhir praktikum dan makalah yang mempunyai bobot sebesar 10%. Kemudian ada ujian tengah semester atau UTS yang mempunyai bobot sebesar 30%. Kemudian ada ujian akhir semester atau UAS ataupun evaluasi dan refleksi proyek itu mempunyai bobot sebesar 50%. Berikutnya saya akan menayangkan video aktivitas pembelajaran pada mata kuliah praktikum Kimia Farmasi 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada minggu ini kita akan melaksanakan praktikum Kimia Farmasi 1. Di sini saya dibantu oleh Bapak Dr. Ihsanul Arif sebagai dosen tim dalam kegiatan praktikum ini. Ya, sesuai dengan yang ada saya agendakan ya, pada minggu ini kita akan melakukan percobaan analisis kualitatif obat-obatan analgetik ya. Di sini kita ambil contoh obatnya yaitu parasetamol ya. Ada yang sudah tahu parasetamol? Oke. Ya, seperti yang kita ketahui ya, parasetamol itu biasa kita gunakan sebagai obat penghilang rasa nyeri ataupun obat demam ya, biasanya digunakan pada penyakit flu maupun nyeri haid ya. Jadi untuk obat golongan analgetik ini biasanya sering digunakan ya sebagai bahan campuran pada produk jamu ataupun obat tradisional, dan ini tentunya sangat dilarang oleh Badan Besar POM ya. Jadi nanti setelah praktikum ini saya harapkan kalian sudah bisa melakukan analisis kualitatif kandungan senyawa parasetamol di dalam sebuah sampel. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara melakukan analisis kualitatif terhadap obat-obat golongan analgetik. Di sini kita ambil contoh yaitu parasetamol ya. Untuk langkah pertama ya, seperti yang ada di buku penuntun, kita harus menyiapkan bahan-bahannya dulu dan peralatannya ya. Yang pertama pastinya sampel, itu harus kita
siapkan. Kemudian kita siapkan juga etanol. Kemudian untuk reagennya itu kita pakai larutan FeCl3 sebesar dengan konsentrasi 1% ya. Dengan konsentrasi 1%. Kemudian untuk peralatannya pastinya kita siapkan tabung reaksi berserta raknya. Kemudian ada juga kita harus siapkan yaitu pipet tetes dan sendok stainless ya. Ini untuk mengambil sampel. Oke. Ya, langsung saja saya mulai cara pengerjaannya ya. Jadi yang pertama kali itu yang dilakukan memasukkan sebanyak 250 mg senyawa sampel atau sampel yang kita anggap ada mengandung paracetamolnya. Kemudian kita kita campurkan etanol. Untuk jumlahnya secukupnya saja. Ya, jangan lupa diaduk dulu. Kemudian selanjutnya kita tinggal tambahkan saja sebanyak 3 tetes reagennya, yaitu FeCl3. Ya, di sini saya coba masukkan. Ya, di sini bisa kalian lihat ya. Berdasarkan literatur, hasil positif itu ditandai dengan terbentuknya warna biru keunguan. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Apa tujuan penambahan etanol pada percobaan yang kita lakukan? Pertanyaan bagus sekali ya. Jadi menurut Farmakope Indonesia, senyawa paracetamol itu larut dalam air mendidih dan mudah larut di dalam etanol. Jadi maksudnya kita di sini menggunakan etanol agar paracetamolnya itu larut terlebih dahulu ya, sebelum kita reaksikan dengan menggunakan reagen FeCl3. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada boleh dilaksanakan percobaannya.
Pak, izin bertanya, bagaimana ya Pak cara kami agar mudah mengamati perubahan warna pada sampel yang kami reaksikan? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi untuk lebih mudahnya, agar kita bisa mengamati perubahan warna yang terjadi setelah terjadinya reaksi, itu kita bisa menggunakan latar yang berwarna putih. Sini kalian bisa menggunakan kertas ya, kertas asturo yang kalian mungkin punya ya. Kalian menggunakan bagian putihnya. Di sini coba saya contohkan ya. Jadi gunakanlah kertas tersebut sebagai latar dari tabung reaksi yang kalian gunakan, sehingga di situ kalian akan lebih mudah melihat terjadinya perubahan warnanya. Oke, sudah jelas? Oke. Ya, bagaimana setelah melakukan kegiatan praktikum hari ini? Apakah masih ada yang kurang jelas? Oke, kalau sudah tidak ada, saya tutup untuk pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk pembuatan laporan akhirnya ya. Nanti dibahas ya apa saja yang terjadi di praktikum kimia farmasi 1 ini, terutama itu ya reaksi yang terjadi antara sampel paracetamol dan reagen FeCl3. Untuk laporannya dikumpulkan maksimal minggu depan ya. Oke, saya tutup. Semoga yang kita lakukan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.